Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Nah, jadi kami di sini berbicara dalam surat Korintus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, berbicara adalah Rasul Paulus maupun rasul-rasul yang lain, maupun juga setiap orang yang percaya sama Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan kami memiliki pikiran Kristus. Nah, jadi kami mempunyai pikiran Kristus. Ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini adalah berbicara memiliki pikiran Kristus. Ya, memiliki pikiran Kristus. Nah, jadi di sini judulnya adalah dari firman Tuhan ini adalah 7 hal untuk memiliki pikiran Kristus. Ya, 7 hal untuk memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Nah, di sini ada 7 hal. Ya, yang pertama yaitu untuk memiliki pikiran Kristus. Yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayatnya adalah di dalam Yohanes 6 ayat 29 dikatakan, Yohanes 6 ayat 29 berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu supaya percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Nah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, hendaklah engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Nah, jadi yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya kita selamat, ya, dan boleh mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi untuk masuk ke kerajaan surga, ya, untuk mendapatkan karunia-karunia dari kerajaan surga, maka kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ya, seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 5. Ya, harus dilahirkan kembali dari air dan roh supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu, ya, kemurahan Allah, ya, dinyatakan kepada kita oleh anugerahnya melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi di sini ada ditulis 2 hal, yaitu permandian kelahiran kembali. Nah, permandian kelahiran kembali ialah baptisan air, dan kemudian ditulis pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di sini ada ditulis, ada disebut Roh Kudus, ya, artinya menerima, ya, baptisan Roh Kudus, ya, dipenuhi Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, jadi yang kedua adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, apabila sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu sudah dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, ya, artinya dia dilahirkan, ya, menjadi anak Allah, atau dia menjadi milik Kristus. Ya. Kemudian yang ketiga
Nah, sesudah dilahirkan kembali dari air dan roh, maka harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri orang yang percaya. Nah, dipenuhi dengan Roh Kudus, nah kita melihat kehidupan dari murid-murid Yesus, yaitu para rasul ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Pada waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta seperti lidah api dan menghinggapi murid-murid Yesus, nah, termasuk para rasul, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi di sini dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi awal dari kitab Kisah Para Rasul ini ya, satu pasal itu menceritakan tentang Yesus ya sebelum naik ke surga dan berpesan kepada murid-murid. Nah, kemudian di pasal kedua ya dimulailah pelayanan dari para rasul, dimulailah pemberitaan Injil. Nah, tapi sebelum itu dimulailah dengan turunnya Roh Kudus. Nah, dan kemudian ditulis yaitu dengan di ayat keempat, yaitu murid-murid Yesus ya dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, jadi dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus menulis bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Nah, jadi yang ketiga yaitu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sesudah kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita hidupnya harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, selalu menjaga, selalu memelihara ya supaya kehidupan kita, kehidupan rohani kita, supaya kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Kemudian yang keempat yaitu sesudah kita dipenuhi Roh Kudus, nah keempat adalah hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ya, harus dituntun oleh Roh Kudus, harus berjalan bersama Roh Kudus ya. Nah, di dalam Markus 1 ayat 12 kita akan membaca dalam Markus 1 ayat 12, Injil Markus pasal 1 ayat 12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Nah, di sini sesudah Yesus menerima Roh Kudus ya, pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan atau dibaptis dengan Roh Kudus, maka dikatakan Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk berpuasa. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus memimpin Yesus. Nah, jadi yang keempat di sini adalah yaitu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila kita sudah dibaptis Roh Kudus, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus dituntun oleh Roh Kudus ya. Harus mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengikuti kehendak Roh Kudus atau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kemudian di dalam Roma pasal 8 ya ayat 14 itu dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Nah, jadi kalau kita anak Allah, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian Galatia 5 ayat 25, Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat ke 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, di sini firman Tuhan katakan kalau kita hidup oleh Roh, Roh di sini huruf besar itu Roh Kudus. Nah, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, jadi di sini dipimpin oleh Roh Kudus ya. Nah, yang keempat adalah hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu setiap hari ya, bahkan setiap waktu ya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi setiap waktu ya, setiap saat dan dimanapun berada dan apapun keadaan kita ya, selalu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Selalu hidup di dalam Roh, hidup dipimpin oleh Roh, yaitu oleh Roh Kudus. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yaitu berdoa. Yang kelima yaitu berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, sesudah kita dibaptis Roh Kudus ya,
Roh Kudus tinggal di dalam diri kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita juga di sini juga harus berdoa dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, yaitu Allah mencari penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam Alkitab terjemahan RAI ditulis roh huruf kecil, ya, tapi ada Alkitab Indonesia juga yang menulis dalam rohnya itu huruf besar, itu Roh Kudus. Nah, jadi sama ya, Roh Kudus atau mungkin juga roh kecil itu roh manusia sama ya, karena roh manusia nanti akan berhubungan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus akan memakai roh manusia. Nah, jadi tidak salah ya, walaupun ada yang menulisnya roh huruf kecil, ada yang menulisnya roh huruf besar. Nah, intinya adalah roh ya, di dalam roh, yaitu di dalam Roh Kudus. Nah, nanti Roh Kudus akan memakai roh manusia. Nah, nanti dari roh manusia ini akan keluar ya ucapan, yaitu bahasa roh atau bahasa-bahasa yang baru. Oke. Nah, jadi sini berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 3 sampai 24, dan dalam Efesus pasal 6 ayat 18 yaitu berdoa dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20 berdoa dalam Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 14, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, maka rohnya yang berdoa. Nah, jadi kalau orang pakai bahasa roh atau berdoa dalam Roh Kudus, dikatakan rohnya yang berdoa, akal budinya tidak berdoa, tetapi rohnya yang berdoa. Nah, jadi di sini hal yang kelima, yaitu kita harus berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini setiap hari ya di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan berdoalah senantiasa, berdoalah tidak henti-hentinya. Ya, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Artinya bukan berarti kita dalam satu hari 24 jam detik per menit ya doa terus, atau duduk atau berdiri doa terus gitu. Nah, berarti kita kan nggak makan nggak minum kalau kayak gitu, doa terus. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, tapi maksudnya doa tidak berkeputusan atau doa tidak berhenti, itu artinya doa itu berlanjut ya, berlanjut ya. Kemudian dalam arti tidak bisa dibatasi dengan waktu. Oh, satu hari doanya 3 kali, atau satu hari doanya 7 kali, atau satu hari doanya 12 kali. Nggak bisa ditentukan seperti itu. Pokoknya setiap ada waktu, ada kesempatan ya berdoa sama Tuhan. Nah ya, nah kecuali contoh kalau dia makan kan nggak mungkin sambil bisa berdoa. Nah, tetap dia akan makan. Nah, tapi sesudah dia makan, nah dia bisa mengucap syukur sama Tuhan, memuji Tuhan atau berdoa. Nah, seperti itu gambarannya. Dalam arti berdoa itu tidak berkeputusan atau tidak berhenti di dalam berdoa. Nah, jadi karena doa ini adalah berbicara kekuatan rohani orang yang percaya, berbicara sebagai suatu senjata untuk menyerang musuh, sebagai permohonan kepada Allah, dan juga doa itu berbicara adalah sebagai benteng rohani ya, yang membentengi orang percaya, yang membuat imannya kuat, yang membuat rohnya kuat ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang keenam adalah membaca dan mempelajari firman Tuhan. Nah, untuk memiliki pikiran Kristus yang selanjutnya yang keenam, yaitu kita harus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, firman yang hidup. Nah, artinya kalau Alkitab ini yang berisi firman Tuhan adalah berbicara tentang Kristus, ya, maka kita harus baca Alkitab ini, mempelajari Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, supaya firman Tuhan, ya, perkataan Kristus ada di dalam hati kita, ya, dalam hidup kita, maka kita akan memiliki pikiran Kristus. Nah, jadi kita perlu membaca di sini dan mempelajari Alkitab. Nah, seperti yang dikatakan dalam Roma ya 10 ayat 17, yaitu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang membaca Alkitab di sini ya itu ada di dalam surat ya, di dalam Kisah Para Rasul ya. Nah, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, yaitu jemaat Berea itu setiap hari mereka membaca dan mempelajari Alkitab ya, supaya mereka
mereka menyelidiki ya apakah Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu ada tertulis di dalam kitab suci atau tidak. Nah, ternyata ketika mereka mempelajari, mereka menemukan ya bahwa dalam kitab suci ya, dalam kitab nabi-nabi ya ada tertulis tentang Mesias, tentang Yesus. Nah, kemudian akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Nah, itu ada di dalam Kisah Para Rasul ya pasal 17. Nah, kemudian di dalam suratan yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13, di mana Rasul Paulus menulis kepada Timotius yaitu bertekunlah dalam membaca dan mempelajari kitab suci. Nah, di sini dikatakan bahwa harus bertekun ya di dalam membaca dan mempelajari kitab suci ya supaya bertumbuh imannya. Nah, supaya bisa memiliki pikiran Kristus di sini ya. Nah, jadi membaca dan mempelajari firman Tuhan atau Alkitab supaya memiliki pikiran Kristus. Kemudian yang ketujuh adalah meminta hikmat ya kepada Allah ya. Nah, supaya kita memiliki pikiran Kristus, kita harus meminta hikmat. Nah, karena pikiran Kristus itu berbicara hikmat ya, hikmat Allah ya. Nah, kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, dalam perjanjian lama itu Raja Salomo meminta hikmat. Kemudian dalam 2 Tawarik 1 ayat 10, Raja Salomo meminta hikmat sama Tuhan ya. Kemudian dalam Efesus 1 ayat 18, kita akan melihat Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ya, yaitu ayat 18 tadi, dan di ayat atasnya yaitu ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi ayat 17 sampai ayat 18 yaitu meminta hikmat dari Allah ya supaya mengenal Tuhan ya, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dan akhirnya bisa memiliki pikiran Kristus ya. Nah, demikian juga yang ditulis oleh Yakobus atau Rasul Yakobus, itu di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah ya. Nah, jadi kalau ada orang yang merasa dia ingin dapat kebijaksanaan atau kepandaian, hikmat, nah maka dia harus meminta kepada Allah. Nah, jadi di hikmat ini berbicara adalah pikiran Kristus, apalagi hikmat yang disertai firman Tuhan atau hikmat yang sesuai firman Tuhan ya. Nah, jadi hikmat di sini adalah hikmat Allah ya, hikmat Kristus ya, bukan hikmat dunia, bukan hikmat manusia. Karena di dalam kitab Yakobus itu ada dikatakan hikmat dari atas yaitu hikmat Allah, kemudian ada hikmat dari dunia, ada juga hikmat dari manusia ya. Nah, bahkan ada hikmat yang dari roh-roh jahat. Nah, tetapi hikmat yang benar itu dari atas, itu dari Allah ya, hikmat Kristus ya. Nah, oke. Nah, jadi yang ketujuh di sini adalah meminta hikmat kepada Allah ya, supaya kita bisa memiliki kebijaksanaan, bisa memiliki pikiran Kristus ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.